Pernahkah kau terbangun di pagi hari dengan keengganan untuk memulai hari? Rasa berat untuk bangkit dari tempat tidur, godaan untuk menunda tugas, dan keinginan untuk tetap berada dalam kenyamanan yang menenangkan. Kita semua pernah merasakannya. Namun bagi para filsuf Stoik, setiap detik yang terbuang dalam kemalasan adalah detik yang tak akan pernah kembali. Sebuah pengkhianatan terhadap potensi diri. Kemalasan bukan sekadar enggan bergerak, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap potensi diri. Hidup terus berjalan, waktu tak pernah menunggu, dan setiap detik yang kita sia-siakan adalah bagian dari kehidupan yang tak akan kembali. Stoikisme mengajarkan bahwa tugas kita sebagai manusia bukanlah mencari kenyamanan, melainkan menjalani hidup dengan kebajikan, disiplin, dan tekad yang kuat. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus telah meninggalkan warisan kebijaksanaan tentang bagaimana menghadapi kemalasan dan menjalani hidup dengan penuh makna. Teruslah dengarkan video ini dan temukan bagaimana kebijaksanaan Stoik dapat membantumu mengalahkan kemalasan, mengendalikan diri, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Karena hidup ini singkat, dan kita tidak punya waktu untuk menunda-nunda lagi. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf, pernah menulis dalam Meditations, "Di pagi hari ketika kau merasa enggan untuk bangun, ingatlah ini. Aku bangun untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Jadi mengapa aku masih merasa berat untuk bangun jika aku akan melakukan hal-hal yang sejalan dengan kodratku?" Bagi para Stoik, hidup bukanlah tentang mencari kenyamanan, tetapi tentang bertindak dengan kebajikan, menjalankan tugas dengan tekun, dan menghadapi setiap tantangan dengan keberanian. Kemalasan bukan sekadar ketidakinginan untuk bekerja, melainkan bentuk kelalaian terhadap hidup itu sendiri. Lantas bagaimana cara kita melawan kemalasan dalam diri? Bagaimana Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan disiplin dan tujuan? Mari kita telusuri bersama. Dalam filsafat Stoikisme, sifat pemalas, kemalasan, dianggap sebagai salah satu penghambat utama dalam mencapai eudaimonia, hidup yang baik dan bermakna. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus menekankan pentingnya disiplin diri, kerja keras, dan pemanfaatan waktu dengan baik. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Saat kamu bangun di pagi hari, ingatlah betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai." Kemalasan seringkali muncul dari keengganan untuk bangkit dan menjalani hari dengan tujuan yang jelas. Stoik menekankan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga, dan menyia-nyiakannya berarti menyia-nyiakan hidup itu sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa manusia harus bertindak sesuai dengan kodratnya. Sebagai makhluk rasional, manusia seharusnya menjalankan tugasnya dengan tekun dan bertanggung jawab. Ia berkata, "Bagaimana mungkin seseorang menjadi bijak jika ia tidak mau bekerja keras untuk mencapai kebijaksanaan?" Bagi para Stoik, kemalasan bertentangan dengan sifat alami manusia yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi kepada dunia. Stoik percaya bahwa seringkali kemalasan berasal dari ketakutan, kecemasan, atau keinginan untuk tetap dalam zona nyaman. Seneca berkata, "Kesulitan dalam hidup bukanlah karena hal-hal itu sulit, tetapi karena kita enggan untuk berusaha." Kemalasan seringkali merupakan bentuk penundaan yang disebabkan oleh ketakutan terhadap kegagalan atau ketidaknyamanan. Bagaimana Stoik mengatasi kemalasan? Pertama, tentukan tujuan hidup, telos. Sadari bahwa hidup memiliki tujuan dan kita harus bergerak ke arahnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kemalasan adalah bentuk kelalaian dalam menjalani hidup yang bermakna. Seorang Stoik percaya bahwa hidup harus dijalani dengan kebajikan dan akal, bukan dengan sikap pasif dan menunda-nunda. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh,
dan membiarkan diri larut dalam kemalasan berarti menyia-nyiakan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingat tujuan hidup telos dan menjalankan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Salah satu cara untuk mengatasi rasa malas adalah dengan menerapkan konsep memento mori, yaitu kesadaran bahwa hidup ini singkat dan kematian bisa datang kapan saja. Dengan menyadari keterbatasan waktu, seseorang akan terdorong untuk bertindak dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Selain itu, stoikisme juga mengajarkan tentang dikotomi kendali, yakni membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Kemalasan tidak akan mengubah keadaan, tetapi kerja keras dan tindakan nyata akan membawa perubahan. Disiplin diri adalah kunci utama dalam menghindari kemalasan. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa jika kita enggan bangun pagi, ingatlah bahwa tugas kita sebagai manusia adalah bekerja dan menjalankan peran kita di dunia. Kebiasaan disiplin ini dapat dilatih dengan menghindari hedonisme berlebihan dan membiasakan diri untuk menghadapi ketidaknyamanan. Dengan mencintai takdir, amor fati, dan menerima segala tantangan, hidup sebagai bagian dari perjalanan, kita bisa membangun ketahanan mental dan tetap produktif. Pada akhirnya, stoikisme menegaskan bahwa kemalasan adalah penghambat kebajikan dan pencapaian tujuan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik seperti kesadaran akan waktu, disiplin diri, dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan, kita dapat mengatasi rasa malas dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Salah satu contoh nyata, seseorang yang berhasil keluar dari kemalasan dan mencapai kesuksesan adalah David Goggins. Dulu, Goggins adalah seorang pria yang mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan, mengalami diskriminasi, dan memiliki kebiasaan hidup yang tidak sehat. Di usia 20-an, ia bekerja sebagai penyemprot hama, kelebihan berat badan, dan sering mengasihani diri sendiri. Ia menjalani hidup dengan penuh kemalasan dan tanpa tujuan yang jelas. Namun suatu hari ia menyadari bahwa jika ia tidak berubah, hidupnya akan terus terpuruk. Dengan tekad kuat, ia mulai menjalani transformasi besar. Ia menerapkan disiplin ekstrim, mengubah pola pikirnya, dan mendorong dirinya ke batas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai berolahraga dengan keras, menjalani diet ketat, dan mendaftar ke pelatihan Navy SEAL. Meskipun gagal beberapa kali, ia terus berusaha dan akhirnya berhasil menjadi anggota Navy SEAL serta seorang atlet ultramaraton yang terkenal. Kini, Goggins dikenal sebagai salah satu orang paling tangguh di dunia. Ia telah menyelesaikan berbagai perlombaan ketahanan ekstrim dan menjadi pembicara motivasi yang menginspirasi jutaan orang. Kisahnya adalah bukti bahwa dengan tekad, disiplin, dan kemauan untuk menghadapi ketidaknyamanan, seseorang bisa keluar dari kemalasan dan mencapai kesuksesan luar biasa. Kesimpulan dari contoh David Goggins adalah bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari bakat atau keberuntungan semata, melainkan hasil dari disiplin, tekad, dan kemampuan untuk mengatasi kemalasan serta rintangan dalam hidup. Meskipun Goggins awalnya hidup dalam keadaan yang penuh tantangan dan kebiasaan buruk, ia mampu mengubah hidupnya dengan mengambil tanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Berlatih keras dan tidak menyerah meskipun menghadapi kegagalan. Kisahnya mengajarkan bahwa kemalasan dapat diatasi dengan perubahan pola pikir yang mendalam, serta komitmen untuk terus maju meski merasa nyaman dengan kondisi yang ada.